Tolong Bapak Komnas KPNPB Ferdy Sambo, Pak Estaf, tolong publikasikan bahwa ketusukan negara Indonesia sudah mulai kelihatan. Mereka bilang ini masyarakat sipil ini itu omong kosong murni. Buktinya sudah kirim itu dan Bapak sudah ada pegang itu. Orang pikir kapal seperti ini tidak bisa masuk di Demewo, di bagian gunung. Tapi kapal begini bisa masuk, ikut tali kecil bisa. Jadi orang Papua kita jangan tinggal tenang. Ini orang lain sudah masuk, ini kapal sudah masuk. Orang lain sudah kuasa kita. Naik kamu, baru tadi. Dari atas ya? Iya, tadi kami antar penumpang satu orang. Kalau tahu tadi mungkin Bapak orang ikut kita. Dari pengendali manajemen markas pusat, kami perlu menjelaskan tentang pencuri imigran Indonesia yang dibunuh di Yahukimo. Mengejutkan yang kami temukan, mereka cerita bahwa mereka di backing oleh tentara polisi Indonesia. Karena waktu pemeriksaan, mereka memiliki pistol. Jadi, mereka ambil 2 pistol dan satu rumah itu dengan peluru semua itu terbakar waktu mereka bakar rumah. Senyatanya mereka sembunyi tempat lain. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Rekaman audio berikut ini merupakan siaran pers dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB yang dibagikan kepada publik oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Selamat sore kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dari pengendali manajemen markas pusat, kami perlu menjelaskan tentang pencuri imigran Indonesia yang dibunuh di Yahukimo. Terutama wartawan di seluruh dunia perlu ketahui untuk advokasi media Anda bahwa pada hari ini pukul 12:11 siang kami wawancara Semut Pocor Sobolim dengan pasukannya di Korowai, dan mereka melaporkan dan mengejutkan. Mereka melaporkan dalam wawancara oleh wartawan Australia. Nanti akan mereka siarkan kemudian mereka punya media dari Paradise Broadcasting. Selamat siang, nama saya Pocor Semut Sobolim. Menyangkut dengan beberapa aksi yang terjadi di wilayah pertambangan itu benar-benar memang kami yang lakukan, dan buktinya itu ada itu seluruh tambang Korowai mencuri kekayaan alam. Buktinya dorang bawa masuk ke Eksa, gombeng, kamera kirim dari mana-mana. Maka dari itu masyarakatnya apakah yang dari Jakarta kirim, kami melakukan aksi yang terjadinya berapa yang tewas dan kami menewaskan gitu. Dan itu benar kami TPNPB yang lakukan, tetapi bukti yang mereka mencuri alam, mencuri hutan, mencuri kekayaan alam Papua, dong bawa masuk alat berat dari negara Indonesia. Buktinya saya sudah kirim itu, media tolong verifikasikan. Tolong Bapak Komnas KPNPB Ferdy Sambo, Pak Estaf, tolong publikasikan bahwa ketusukan negara Indonesia sudah mulai kelihatan. Mereka bilang ini masyarakat sipil ini itu omong kosong murni. Buktinya sudah kirim itu dan Bapak sudah ada pegang itu. Jadi ini saya penanggung jawab wilayah tambang Korowai menginginkan Papua merdeka. Dari dalam wawancara itu mereka melaporkan bahwa tahun 2019 mereka masuk tahun 2017 para penambang ilegal ini, dan 2019 mereka pernah bunuh 7 orang termasuk potong kepala satu. Kenapa itu terjadi? Karena waktu pemeriksaan mereka memiliki pistol. Jadi, mereka ambil 2 pistol dan satu rumah itu dengan peluru semua itu terbakar waktu mereka bakar rumah. Senyatanya mereka sembunyi tempat lain lagi di warga di sini. Dan mengejutkan yang kami temukan, mereka cerita bahwa mereka di backing oleh tentara polisi Indonesia menurunkan ekskavator bulldozer besar-besar di Korowai. Jadi mereka masuk melalui helikopter, beberapa bama, makanan, logistik semua itu di backing oleh tentara polisi Indonesia. Melihat itu 2019 pasukan TPN bantai semua itu karena mereka menghancurkan hutan di sana, pohon-pohon semua itu dihancur karena doser semua, jalan kiri kanan dan di wilayah itu hancur. Akhirnya burung-burung ke habitat semua. Hewan yang berinosin semua lari ke tempat lain karena mereka masuk ini betul-betul liar, orang gila. Jadi kami punya data, mereka punya pistol 1 diambil oleh TPN, masih ada pegang. Ini saya punya foto di sini, misalnya pistol itu. Ya, kita punya bukti-bukti kuat
kita bisa memberikan bukti-bukti ini di pengadilan ilmiah internasional kalau Indonesia mau. Oke, sekarang logikanya saya terus terang saya orang Indonesia, orang Papua ini lucu orang-orang. Jadi mungkin orang-orang yang kurang sehat kah? Begitu. Karena mengutus segala macam. Ini yang namanya pencuri. Datang curi emas di hutan-hutan orang Papua. Lalu wajib hukumnya apa? Begitu. Wajib hukumnya pencuri itu, Anda tahu, dulu saya kuliah di Yogyakarta tahun 1995 di sana. Saya sudah tinggal pergi ke sana tahun 1995 di sana saya di Yogyakarta. Yang orang Jawa itu biasa berteriak kalau ada pencuri. Maling, maling, maling. Itu semua orang di kampung itu, pemuda-pemudi, perempuan, laki-laki, pegang parang, pegang hama, pegang batu, pegang kayu, pegang pisau, pegang serul kita. Mereka punya pisau-pisau batu kita. Jawa punya itu. Kejar. Dari kejar itu mereka bilang, wong maling no. Pateni wae. Pateni itu sudah bunuh. Pateni wae itu bunuh. Itu wajib hukumnya orang di Jawa sana. Lalu bagaimana pendapat Anda orang-orang Indonesia, orang Papua? Ini pencuri, jelas-jelas pencuri. Lalu kamu menganggap mereka sebagai pahlawan. Ini lucu nih. Aneh. Mereka pencuri, datang curi emas orang Papua. Oke, sekarang dalam setiap negara kan ada hukumnya. Apa hukuman bagi pencuri ilegal emas ini? Wajib hukumnya apa? Tentara polisi akan hukum mereka dengan apa? Periksa mereka, periksa tidak ini? Ini kan lucu. Namanya illegal logging. Saya tinggal di Polda, polisi Indonesia tanggap saya baru tinggal di Polda Papua. Polda Papua di Jayapura situ. Lalu banyak Cina, Jepang nakane ini. Orang Jepang nakane kah? Saya tahu nih. Ex mobil Jepang nih nakane. Semua masuk penjara. Cina bos-bos illegal logging ini masuk penjara. Nah itu mereka dihukum. Tapi karena mereka punya uang, mereka bayar keluar, bayar polisi. Anda ingin tahu saya bikin di polisi itu? Saya cuci polisi tiket punya otak. Saya cuci mereka otak bilang, kita kan kamu dapat uang berapa kalimu? Yalah 3 juta. Itu cukup untuk kebutuhan keluarga? Saya tanya. Tidak cukup, kata saya. Oh ya sudah. Kamu bawa bos Cina Jepang ini sumbang uang sini coba. Saya bilang Cina mereka tuh sumbang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta harus itu. Saya bagi-bagi polisi di pos itu. Saya bagi mereka ini kamu bayar 1 juta ini di pos depan 500 ini 500 kamu bayar. Oke, kamu bawa Cina Jepang semua ini termasuk saya punya penjual juga saya kamu bawa keluar. Pagi-pagi kamu bawa kembali. Jadi kan yang mau ketemu ini sudah almarhum. Ada anak satu ada lagi. Saya India. Mereka semua pergi ke kafe. Hingga malam ke kafe baru kembali. Aduh, saya bilang kita bisa bikin begitu. Jadi orang-orang itu dihukum, ditahan. Lalu pihak polisi mereka keluar. Sekarang yang orang-orang yang curi emas ini apa hukumannya? Ya, kamu pergi tangkap mereka sebagai pencuri, bukan sebagai pembela HAM. Kami tunggu. Polisi akan ahli mereka atau tidak? Tangkap mereka dan periksa. Tidak punya surat izin, karena ada pasal-pasal KUHP yang menyeret mereka. Begitu. Jadi saya bilang wajib hukum pencuri itu wajib hukumnya itu. Orang Jawa punya tradisi orang Jawa, turun temurun itu mereka begitu, mereka tidak suka pencuri. Ya, dia bilang, maling itu sudah semua. Jadi padahal ini itu bunuh. Ya, orang Papua malam itu baik. Jangan asal mengutuk PPP. Kami sudah temukan barang-barang bukti. Tadi kita wawancara langsung dari Korowai tempat udang emas itu lapornya. Jadi tentara polisi yang backing perusahaan ilegal itu masuk. 10 dosen kasih satu hutan di sana. Nanti saya kirim contoh foto berapa bisa ikuti di bawah sini. Itu. Dan termasuk pasukan kami ambil 2 pisau. Itu mereka punya orang barang emas. Akhirnya ketahuan mereka bunuh mereka 2019 itu 7 orang dibunuh. Lalu diusir 50 orang. Nah, sekarang mereka kembali lagi. Logikanya apa? Ini tidak masuk akal begitu. Orang sudah diusir datang lagi cari apa? Prinsipnya mereka pencuri. Wajib hukumnya dibunuh, dipotong kaki, dipotong tangan begitu supaya jangan jalan pencuri lagi. Cukup, selesai. Tidak ada yang bicara banyak di sini. Kami pemilik negeri yang bicara, tuan tanah. Orang Papua tidak pernah ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke NTT, ke Bali, ke Kalimantan, ke Makassar, ke Manado, cari emas masuk hutan, naik gunung, turun lembah, tidak ada. Jadi kamu datang cari apa di Papua? Anda semua adalah bagian dari satu kesatuan oleh pemerintah kolonial untuk datang PYH di sana kami. Kami tidak butuh Anda, tidak peduli. Sikat habis. Kita sudah bilang sikat habis, sikat bunuh terus di mana-mana. Jadi sekarang keluar dari wilayah perang, karena itu kita sudah lakukan fungsi perang humaniter internasional. Itu kami paham. Satu hal mengatakan amankan warga dulu baru perang di wilayah itu. Nah, kami sudah minta pulang. Orang asli Papua itu mereka itu rakyat kami. TPN berjuang untuk mereka, tidak masalah. Imigran itu yang bukan kami punya orang. Jadi saya bunuh kapan saya, kami tidak perlu.
Karena 60 tahun Indonesia tidak mengakui kemerdekaan kami, tidak mau selesaikan masalah baik-baik. Jadi sekarang kita akan main kasar untuk usir Indonesia. Terus terang saya harus main kasar baru bisa usir. Tidak, itu tidak akan. Jadi pejuang-pejuang yang bilang politikus Papua Barat, Papua yang berjuang dengan aku dan pejuang kota, jangan mimpi-mimpi berjuang dengan kita tidak akan merdeka. Fungsi Indonesia dengan paksa, begitu hormat. Ya, wartawan semua dengar terbaik. Mereka itu pencuri. Tidak ada nilai sama sekali orang pencuri itu. Itu nilai rendah. Saya sudah bilang kemarin, Alkitab atau 10 hukum orang asli Papua, orang Indonesia di seluruh dunia ini mereka punya lahir di Timur Tengah sana, para orang Yahudi. Itu 10 hukum itu bilang begini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, atau rumah sesamamu, atau harta kekayaan sesamamu. Itu kan ciptakan semua kekayaan alam ini orang Papua ini, alam Papua ini orang Papua, bukan orang Indonesia, orang Jawa, Makassar, Sulawesi, segala macam, Ambon, tidak. Itu harus sopan. Jangan kamu bikin diri macam kamu yang punya tanah di sini. Kami dapat laporan dari sana, orang-orang ini semenang-menang merendahkan kami orang asli. Lalu mereka bawa mesin-mesin besar, mendapat emas lebih banyak, lalu rakyat kami dapat emas sedikit. Ini bunuh. Begitu. Mereka orang-orang kami menulang hanya dengan tangan tradisional di situ. Mereka ini bawa doser, pulau ekskavator besar-besar dan kasih hajur hutan di sana semua. Lihat foto nanti saya kirim di sini. Apa yang saudara polisi bilang bukan indelen, itu kami tidak peduli. Kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa siapa yang tidak tinggalkan wilayah perang dan masih aktivitas berarti dia bagian dari Indonesian Security Force. Selesai. Tidak ada rekomendasi yang Anda bisa membantah. Pernyataan saudara polisi yang kami simpan video tentang mereka bilang semua itu Panglima Tinggi bilang saya punya anggota. Terus Menteri sama itu kami siap naik di pengadilan kibat internasional bahwa bukti itu. Ya kita bunuh karena bukti ini. Titik selesai. Kita tidak sebodoh itu. Kami sudah sekolah. Indonesia tidak akan tipu kami lagi. Orang tua kami udah tipu mereka, baru paksa mereka angkat tangan untuk satu Indonesia, itu kan tidak benar. Sejarah ini semua kami sudah paham. Hormat, begitu. Jangan bosan semua teman-teman, juga wartawan. Ini perlu kita jelaskan. Ini bagian dari pendidikan politik, mendidik masyarakat dunia Indonesia supaya paham yang sebenarnya. Kejahatan tentara polisi Indonesia tidak bisa dibenarkan. Mereka lebih jahat. 60 tahun bunuh kami, sisa kami. Marginalisasi, merendahkan martabat kami. Mereka melihat kami dengan sinis, rendah. Mereka anggap kami orang-orang subhuman atau manusia kelas rendah, kelas rendah begitu. Hormat, harap maklum. Ini kami perlu menjelaskan terus supaya dunia menjadi maklum. Demikian. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Wah. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.